Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan media dan pengguna data BPS dimanapun berada, terima kasih telah bergabung pada acara rilis Berita Resmi Statistik Senin 2 Maret 2026. Bapak Ibu sekalian, siang ini BPS Provinsi Kepulauan Riau kembali akan merilis data inflasi dan nilai tukar petani Februari 2026. Sementara itu, perkembangan pariwisata, perkembangan transportasi, ekspor dan impor kondisinya di bulan Januari 2026. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen untuk bulan Februari 2026. Kalau kita perhatikan secara month to month, telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,44% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Januari 2026. Sementara itu, kita lihat inflasi secara year to date selama bulan Januari 2026 sampai dengan Februari 2026 terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,35% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Desember 2025. Inflasi yang terjadi secara year on year bulan Februari 2026 adalah sebesar 3,54%. Artinya, selama bulan Maret 2025 sampai dengan Februari 2026 telah terjadi kenaikan harga secara umum dengan rata-rata sebesar 3,54% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Februari 2025 yang lalu. Inflasi terjadi pada Februari 2026, sedangkan pada Februari 2024 dan 2025 terjadi deflasi. Adapun kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan tertinggi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan inflasi sebesar 2,1% dengan andil 0,16%. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,4% dengan memberikan andil 0,11%. Penyedia makanan, minuman, dan restoran dengan inflasi sebesar 0,87% dengan andilnya sebesar 0,08%. Adapun komoditas penyumbang inflasi bulanan tertinggi antara lain emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,15%. Nasi dengan lauk dengan andil sebesar 0,07%. Angkutan udara, beras, serta cabai merah memberikan andil masing-masing 0,04%. Sementara kangkung dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Demikian juga dengan komoditas yang memberikan andil deflasi bulanan, di antaranya bensin dan bawang merah memberikan andil masing-masing sebesar minus 0,05%. Telur ayam ras dengan andil sebesar minus 0,04%. Buncis dan daging ayam ras dengan andil sebesar minus 0,03%. Sementara sawi putih dengan andil sebesar minus 0,02%. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun atau kita sering mendengar secara year on year. Tingkat inflasi tahunan pada bulan Februari 2026 adalah sebesar 3,54%. Atau kita akan lihat bahwa angka ini menunjukkan terjadinya peningkatan indeks harga konsumen dari 107,66 pada Februari 2025 menjadi 111,47 pada Februari 2026. Inflasi tahun ke tahun Februari 2026 lebih tinggi dibanding Februari 2025. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan utamanya didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, mengalami inflasi sebesar 19,58% dengan andil 1,28%. Adapun komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 2,61% dengan andil 0,77%.
Kemudian, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 4,52% dengan andil 0,70%. Kalau kita perhatikan secara komoditas dengan andil inflasi tahunan, yang terbesar adalah sebagai berikut, berturut-turut. Emas perhiasan dengan andil 1,22%, tarif listrik dengan andil 0,54%, daging ayam ras dengan andil 0,27%, angkutan udara dengan andil 0,26%, beras memberikan andil 0,19%, serta sigaret kretek mesin memberikan andil 0,14%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi tahunan terdalam antara lain cabai merah dengan andil minus 0,17%, bensin dan bayam dengan andil masing-masing minus 0,09%, bawang merah dengan andil minus 0,07%, bawang putih dengan andil minus 0,05%, cabai rawit dengan andil minus 0,04%. Selanjutnya pada bagian ini saya akan lebih detail membahas tentang inflasi kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat menurut kabupaten kota di Kepulauan Riau pada bulan Februari 2026, inflasi terjadi di 3 kabupaten kota dengan nilai inflasi secara month-to-month tertinggi di kota Tanjung Pinang sebesar 0,99%. Selanjutnya diikuti oleh kota Batam dengan inflasi month-to-month-nya 0,4%, kemudian Kabupaten Karimun dengan inflasi month-to-month-nya 0,01%. Sementara itu, kalau kita perhatikan inflasi secara tahun ke tahun atau kita sebut dengan year on year, maka inflasi tertinggi di kota Tanjung Pinang sebesar 5,83%. Sedangkan inflasi year on year terendah pada kota Batam sebesar 3,13%, sedangkan Kabupaten Karimun mengalami inflasi sebesar 4,13%. Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani, nilai tukar usaha petani, dan indeks konsumsi rumah tangga. Nilai tukar petani atau NTP Februari 2026 tercatat sebesar 106,85 atau naik 0,18% dibandingkan Januari 2026. Adapun kenaikan NTP ini terjadi karena penurunan indeks harga yang diterima petani atau IT sebesar 0,14%. Lebih dangkal daripada penurunan indeks harga yang dibayar petani atau IB sebesar 0,33%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani adalah sebagai berikut. Komoditas cabai merah, sawi hijau, cabai rawit, dan cengkeh. Adapun kenaikan NTP terbesar pada subsektor tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 1,30%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,91%, sedangkan harga yang dibayar petani turun sebesar 0,39%. Adapun komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani pada subsektor ini adalah komoditas karet dan lada. Penurunan NTP hanya terjadi pada subsektor hortikultura yang turun sebesar 2,65%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 3,03%, lebih dalam daripada penurunan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,40%. Adapun komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani, subsektor ini adalah komoditas cabai merah, sawi hijau, cabai rawit, dan kangkung.
Selanjutnya, kita akan bahas tentang nilai tukar usaha petani atau NTUP pada bulan Februari 2026. Tercatat sebesar 108,94 atau turun 0,94% dibandingkan dengan bulan Januari 2026. Penurunan NTUP ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT mengalami penurunan sebesar 0,14%. Sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM naik sebesar 0,05%. Komoditas yang mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal di Kepulauan Riau adalah cuka getah, kapal motor, bibit cengkeh, dan ikan segar atau rucah. Adapun penurunan NTUP terdalam pada subsektor hortikultura turun sebesar 3,05%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 3,03%. Sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal naik sebesar 0,02%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah herbisida. Kenaikan NTUP terbesar pada subsektor peternakan dan perikanan masing-masing naik sebesar 0,89%. Adapun kenaikan subsektor peternakan terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,86%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal turun sebesar 0,03%. Komoditas yang dominan memengaruhi penurunan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah jagung pipilan dan concentrate swine. Kenaikan subsektor perikanan terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,96%. Lebih besar daripada kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 0,07%. Adapun komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah ikan segar atau ruca, benih kerapu laut, waring, dan kapal motor. Berikutnya adalah indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT Kepulauan Riau pada bulan Februari 2026. Pada bulan Februari 2026 terjadi penurunan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,46% atau terjadi penurunan IKRT dari 121,15 pada bulan Januari 2026 menjadi 120,60 pada Februari 2026. Sementara itu secara year on year terjadi kenaikan IKRT sebesar 2,52% dan tahun kalender year to date terjadi penurunan IKRT sebesar 0,04%. Dari 11 kelompok pengeluaran tercatat satu kelompok pengeluaran mengalami penurunan. 6 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan dan 4 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan. Adapun kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang turun sebesar 0,83%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah telur ayam ras, bawang merah, cabai rawit, dan bayam. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan tertinggi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang naik sebesar 0,88%. Komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah emas perhiasan. Berikut ini adalah komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan tertinggi pada bulan Februari 2026. Komoditas yang mengalami penurunan terdalam
Di antaranya adalah cabai rawit, sawi hijau, cabai merah, dan bayam. Komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi di antaranya adalah ikan belanak, jengkol, ketimun, dan tarif air PDAM. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan pariwisata di bulan Januari 2026. Berikut adalah perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman yang datang ke Kepulauan Riau selama tahun 2021 hingga 2026. Terlihat dari grafik tersebut bahwa jumlah kunjungan Wisman ke Provinsi Kepri pada bulan Januari 2026 mencapai 158.338 kunjungan atau turun 35,90% secara month to month dibandingkan kunjungan Wisman pada bulan Desember 2025. Bila dibandingkan dengan kondisi pada Januari 2025, jumlah kunjungan Wisman naik sebesar 2,89% pada Januari 2026. Berikut adalah distribusi kunjungan Wisman menurut kebangsaan yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau selama Januari 2026. Pada Januari 2026, Wisman berkebangsaan Singapura merupakan yang paling banyak melakukan kunjungan ke Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebanyak 68.413 kunjungan atau 43,21% dari seluruh kedatangan Wisman ke Kepri di bulan Januari 2026. Sementara kunjungan Wisman berkebangsaan Malaysia sebanyak 42.911 kunjungan atau 27,10%. Kalau kita perhatikan secara month to month, jumlah kunjungan Wisman berkebangsaan Singapura turun sebesar 47,97%. Begitu juga dengan kunjungan wisatawan berkebangsaan Malaysia yang mengalami penurunan secara month to month sebesar 28,47%. Selanjutnya kita dapat melihat distribusi kunjungan Wisman menurut kebangsaan yang datang melalui 4 pintu masuk di Kepulauan Riau selama Januari 2026. Selama bulan Januari 2026, kunjungan Wisman terbanyak masuk melalui pintu laut dan udara internasional di Batam, yaitu sebesar 126.620 kunjungan atau 79,97% dari seluruh kunjungan Wisman ke Provinsi Kepri. Kunjungan Wisman melalui Bintan sebanyak 18.660 kunjungan atau sebesar 11,78%. Sementara kalau melalui Karimun sebanyak 9.023 kunjungan atau sebesar 5,70%. Dan melalui Tanjung Pinang sebanyak 4.030 kunjungan atau sebesar 2,55%. Pintu masuk Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang didominasi oleh Wisman berkebangsaan Singapura, sedangkan pintu masuk Karimun didominasi oleh Wisman berkebangsaan Malaysia. Kita akan lanjut kepada perkembangan wisatawan Nusantara atau Wisnus dengan tujuan Kepulauan Riau. Berdasarkan kabupaten kota tujuan, perjalanan Wisnus pada Januari 2026 tercatat sebesar 379.169 perjalanan, meningkat 0,18% dibandingkan Desember 2025 atau month to month. Begitu juga jika dibandingkan Januari 2025 year on year, yaitu meningkat 13,37%. Perkembangan Wisnus asal Kepulauan Riau. Jumlah perjalanan Wisnus tertinggi pada bulan Januari 2026 berasal dari kota Batam, sebanyak 147.924 perjalanan, dengan kontribusi sebesar 44,69% dari total perjalanan di Kepulauan Riau. Sementara itu jumlah ini naik sebesar 1,15%
dibandingkan Desember 2025 atau kita bisa sebut secara month to month, dan turun 4,39% dibandingkan di bulan Januari tahun 2025. Selain kota Batam, kota Tanjung Pinang tercatat sebagai jumlah perjalanan Wisnus yang cukup tinggi, yakni sebesar 73.164 perjalanan atau 22,10% dari total perjalanan di Kepulauan Riau. Perjalanan wisatawan Nusantara memiliki pola yang sama setiap tahunnya, yaitu mengalami peningkatan setiap libur Lebaran dan Nataru. Baik, kita akan masuk dan kita akan bahas tentang tingkat penghunian kamar hotel bintang dari tahun 2020 hingga 2025. Tingkat penghunian kamar hotel bintang 2020 hingga 2025. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Januari 2026 mencapai rata-rata 46,03% atau turun 10,94 poin dibandingkan dengan tingkat penghunian kamar di bulan Desember 2025 yang mencapai sebesar 56,96% atau month to month. Jika dibandingkan dengan bulan Januari tahun 2025, maka TPK Hotel Bintang di Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami penurunan sebesar 1,09 poin, di mana TPK bulan Januari 2025 yaitu sebesar 47,12% secara year on year. Sehingga pada bulan Januari 2026 TPK Hotel Bintang di Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah 1,50 poin dibanding dengan TPK Hotel Bintang secara nasional, di mana rata-rata TPK nasional sebesar 47,53%. Sementara itu kita akan melihat bagaimana dengan rata-rata lama menginap tamu. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel bintang di Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Januari 2025 adalah 1,77 malam atau turun 0,01 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu pada bulan Desember 2025 secara month to month. Pada bulan Januari 2026, rata-rata lama menginap tamu asing mencapai 2,05 malam atau lebih tinggi 0,45 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu Indonesia yang mencapai 1,60 malam. Artinya, secara rata-rata pada bulan Januari 2026, tamu asing menginap di Kepulauan Riau selama 2 hingga 3 malam. Sedangkan tamu Indonesia menginap di Kepulauan Riau selama 1 hingga 2 malam. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan transportasi untuk bulan Januari 2026. Kita akan lihat transportasi dengan memanfaatkan angkutan udara secara domestik dan internasional. Secara month to month, pada bulan Januari 2026, jumlah penumpang angkutan udara domestik mengalami penurunan sebesar 8,13%. Hal yang sama terjadi juga untuk jumlah penumpang angkutan internasional yang mengalami penurunan sebesar 0,72% dibandingkan bulan Desember 2025. Secara year on year, jika kita bandingkan, untuk penumpang angkutan udara domestik bulan Januari 2026 mengalami penurunan sebesar 3,74% dibandingkan bulan Januari 2025. Sedangkan untuk jumlah penumpang angkutan udara internasional mengalami peningkatan sebesar 50,99%. Kalau kita perhatikan angkutan laut domestik dan internasional, maka kita perhatikan secara month to month, penumpang angkutan laut domestik bulan Januari 2026 terjadi penurunan sebesar 23,06%. Untuk penumpang angkutan laut internasional juga mengalami penurunan sebesar 28,25% jika dibandingkan dengan bulan Desember
tahun 2025. Kalau kita perhatikan secara year on year, maka penumpang angkutan laut domestik di bulan Januari 2026 dibandingkan dengan Januari 2025 mengalami penurunan sebesar 11,78%. Begitu juga pada jumlah penumpang angkutan laut internasional yang mengalami penurunan sebesar 5,19%. Selanjutnya kita perhatikan akan perkembangan angkutan barang. Kalau kita perhatikan secara month to month, pada angkutan udara domestik, kegiatan bongkar, bagasi, dan barang di bulan Januari 2026 mengalami peningkatan volume sebesar 15,58% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada kegiatan muat bagasi dan barang yang naik sebesar 56,60%. Pada angkutan udara internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang di bulan Januari 2026 mengalami volume peningkatan sebesar 198,53% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada peningkatan pada kegiatan muat bagasi dan barang yang juga mengalami kenaikan volume sebesar 310,69%. Selanjutnya, pada angkutan laut internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang di bulan Januari 2026 mengalami peningkatan 50,16% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, maka pada kegiatan muat bagasi dan barang juga mengalami peningkatan sebesar 11,65%. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan ekspor dan impor untuk bulan Januari 2026. Baik, kita akan masuk dulu pada kegiatan ekspor. Pada bulan Januari 2026, nilai ekspor mencapai 2,02 miliar US dollar atau turun 7,12% dibanding bulan Januari 2025. Jika dilihat menurut sektornya, maka nilai ekspor sektor migas Januari 2026 meningkat 11,53% dibanding Januari 2025. Namun, pada nilai ekspor sektor non-migas di bulan Januari 2026 menurun 10,05% dibandingkan Januari 2025. Selanjutnya kita lihat peran beberapa komoditas yang paling banyak diekspor pada bulan Januari 2026, yaitu dengan kode harmonisasi sistem 85, mesin peralatan listrik sebesar 853,97 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 50,45%. Sementara itu komoditas HS84 atau mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 181,59 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 10,73%, dan HS28 yaitu bahan kimia anorganik sebesar 124,56 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 7,36%. Selanjutnya saya akan menyampaikan pangsa ekspor Kepri pada bulan Januari 2026. Negara Singapura merupakan pangsa utama ekspor Kepri dengan nilai ekspor sebesar 572,35 juta US dollar atau 28,30% dari total ekspor Kepri di bulan Januari 2026. Diikuti oleh Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai negara tujuan ekspor Kepri terbesar kedua dan ketiga, tercatat sebesar masing-masing 22,97% ekspor ke Amerika Serikat dan 8,40% ekspor ke Tiongkok. Mari kita lihat perkembangan ekspor ke Singapura sebagai negara pangsa utama ekspor Kepri. Kalau kita perhatikan secara tahunan, maka nilai ekspor ke Singapura pada bulan Januari 2026 mengalami peningkatan sebesar 21,21%.
Dari 572,35 juta US dollar, total nilai ekspor bulan Januari 2026 ke negara Singapura, maka akan kita lihat beberapa komoditasnya. 42,75%-nya berupa bahan bakar mineral. 23,14%-nya berupa mesin dan peralatan listrik. 13,89%-nya berupa mesin-mesin pesawat mekanik, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share sebesar kurang dari 5%. Kita lanjutkan dengan perkembangan nilai ekspor Kepri periode Januari 2025 dan 2026 menurut sektornya. Penurunan ekspor Januari 2026 disebabkan oleh penurunan ekspor sektor non-migas sebesar 7,12% dibandingkan ekspor Januari 2025. Kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai ekspor non-migas Kepri pada sektor pertanian dan pertambangan. Di sisi lain, terjadi penurunan nilai ekspor non-migas pada sektor industri pengolahan pada periode Januari 2026 jika dibandingkan dengan tahun 2025. Ekspor non-migas Januari 2026 menyumbang sebesar 83,70% dari total ekspor dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri memberikan kontribusi sebesar 83,05%, hasil tambang sebesar 0,36%, dan hasil pertanian sebesar 0,30%. Share ekspor non-migas Januari 2026 didominasi oleh golongan barang HS85, yaitu mesin peralatan listrik sebesar 0,8 miliar US dollar atau 50,40%, dan golongan barang HS84 mesin pesawat mekanik sebesar 0,18 miliar US dollar atau 10,73% share-nya. Berikutnya saya akan menyampaikan perkembangan impor di bulan Januari 2026. Pada Januari 2026, nilai impor mencapai 2,07 miliar USD atau meningkat 18,48% dibandingkan dengan Januari 2025. Secara tahunan, impor migas tercatat 315,89 juta US dollar atau meningkat 9,69%. Impor non-migas tercatat senilai 1,76 miliar US dollar atau mengalami peningkatan sebesar 20,21%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan 3 besar negara asal impor ke Kepri. Pertama, Tiongkok merupakan negara utama asal impor Kepri dengan nilai impor sebesar 930,31 juta US dollar atau 44,88% dari total impor Kepri. Diikuti oleh negara Singapura dan Malaysia sebagai negara asal impor Kepri terbesar kedua dan ketiga, tercatat sebesar masing-masing 8,42% impor dari Singapura dan 6,61% impor dari Malaysia. Dari slide ini kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai impor non-migas Kepri pada sektor industri pengolahan dan hasil pertanian pada Januari 2026 dibandingkan tahun 2025. Impor non-migas Januari 2026 menyumbang sebesar 84,76% dari total impor dengan rincian sebagai berikut. Hasil industri sebesar 81,20%, hasil pertanian sebesar 3,71% dan hasil tambang sebesar 0,03%. Share impor non-migas Januari 2026 didominasi oleh HS85, yaitu mesin peralatan listrik sebesar 0,6 miliar US dollar atau 36,94%, dan HS84 mesin-mesin pesawat mekanik sebesar
0,22 miliar US dollar atau 12,62%. Setelah melihat perkembangan ekspor dan impor, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan neraca perdagangan barang kondisi Januari 2026. Berikutnya kita dapat melihat perkembangan neraca perdagangan Kepulauan Riau Januari 2026 adalah sebagai berikut. Neraca perdagangan Kepri mengalami defisit sebesar 50,84 juta US dollar. Tercatat, ekspor sebesar 2,02 miliar US dollar lebih rendah daripada impornya yang sebesar 2,07 miliar US dollar. Bagaimana kondisi neraca perdagangan Kepri dengan 5 negara utama yaitu Singapura, Amerika Serikat, Tiongkok, India, dan Malaysia? Kalau kita perhatikan pada bulan Januari 2026, surplus neraca perdagangan tertinggi terjadi dengan negara Amerika Serikat sebesar 432,87 juta US dollar. Sedangkan defisit neraca perdagangan terbesar terjadi dengan negara Tiongkok sebesar 760,45 juta US dollar. Akumulasi transaksi perdagangan dengan 5 negara utama tersebut tercatat masih mengalami surplus sebesar 192,55 juta US dollar. Bahasan mengenai neraca perdagangan tadi adalah akhir dari penyampaian rilis berita resmi statistik pada hari ini. Sebelum mengakhiri rilis hari ini, kami menyampaikan bahwa di tahun ini, BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2026. Mari kita kawal bersama pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi BPS Provinsi Kepulauan Riau. Sampai jumpa kembali pada rilis berita resmi statistik selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data mencerdaskan bangsa. Sumatera sampai ujung Papua, bersama kita